Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu dan Opa Oma ya. Umat yang terkasih, mari kita kembali belajar berdoa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei jam 7 pagi. Pada episode ketiga ini, kita akan belajar berdoa untuk mengenal Kristus dengan benar. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Shalom, Aries Academy kembali hadir. Kali ini dengan program Pelatihan Menulis Renungan Rohani dengan narasumber Pendeta Rinto Tangkubola. Pelatihan akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei jam 9 sampai dengan jam 12. Peserta dibatasi hanya 30 orang. Jadi, daftarkan diri segera dengan menghubungi Penatua Sriwati dan ikuti Aries Academy. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta, seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus, yang berlangsung selama 8 hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara onsite di gereja pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci di dalam ibadah, hati bahagia dapat melayaninya. Baca kitab suci bukan sembarang membaca, butuh hati sujud sembah sampaikan sabdanya. Mari belajar membaca firman Tuhan, agar banyak yang bertumbuh dalam firman. Rendahkan hati untuk kemuliaan-Nya. Pelayanan mulia pemberita sabda, teguhkan hati untuk selalu berlatih, semakin baik hari demi hari. Lektor gereja, pemberi dita sabda. Halo teman-teman remaja pemuda, mari bergabung dalam paduan suara Youth Vinsersi Chorus. Kita dapat memuji Tuhan dan menjadi berkat melalui pujian. Latihannya setiap Kamis jam 18.00 di ruang sekolah minggu lantai 2. Ingat ya, latihan setiap Kamis jam 6 sore. Segera daftar dan ajak teman-teman youth lainnya dan menghubungi Ibu Mercy atau Alen di nomor yang tertera, atau teman-teman dapat menghubungi teman-teman pengurus komisi kaum muda. Ditunggu ya.
bersama kita memuji Tuhan. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bapak Ibu semua, apa kabar? Luar biasa baik atau hanya baik? Luar biasa baik. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita, sehingga kita diberi kesempatan kembali datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu, beribadah, dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ibadah sore ini kita buka dengan sebuah ayat yang terambil dari Mazmur 100 ayat 2-3. Berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu, dengan sukacita dan hati yang penuh syukur, kita mau masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji dan meninggikan namanya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, dengan berdiri Bapak Ibu, kita undang untuk bernyanyi, bersyukurlah pada Tuhan dan serukan namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita memulai ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Umat yang terkasih,
Yesus memakai simbol pokok anggur bagi dirinya. Dan kita umatnya sebagai ranting. Sebagaimana sebuah ranting, ia harus melekat pada pokok anggurnya. Nah, apakah kita setia melekat pada Tuhan Yesus? Apakah kita terus memelihara kehidupan pribadi kita bersama Yesus? Lalu apakah kita menunjukkan buah sebagai kita pengikut Kristus? Apakah kita selalu mengasihi sesama kita? Mungkin termasuk orang yang pernah menyakiti kita. Sebagai bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, kita hening sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Kita memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami. Jika dalam kehidupan kami menyakiti sesama kami. Bahkan kami berdosa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami dan memulihkan kami, serta mengajar kami untuk menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar ku tumbuh di batang. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat, yang tak berbuah di kerat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kunjung mereka hingga berbuah yang lebat. Sebagai ayat pengampunan yang terambil dari Kolose 3 ayat 13, kita akan membacanya bersama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Kiranya damai dan pengampunan Kristus berserta kita semua. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita bisa menyampaikannya sesama kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita bisa nyanyikannya dengar gerakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat temannya, lihat kanan di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tema ibadah kita ranting yang berbuah. Firman diambil dari Kisah Pokok Anggur. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau teringat waktu sekolah minggu ada lagu apa? Siapa yang tahu? Udah tahu ya. Ditutup. Yesus Pokok. Pernah dengar, ingat lagunya? Ingat gerakannya? Kita akan bergerak ya. Kita akan katakan bahwa kita tinggal dalam Yesus. Yesus Pokok. Kita bisa ikuti gerakannya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ayo semuanya bergerak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, sumber penuntun kami. Sebentar lagi kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menuntun setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh mengenali, dan terlebih daripada itu, kami boleh melakukan kehendak-Mu melalui firman yang akan bersama kami baca dan renungkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Anggur adalah buah yang sangat dekat di dalam kehidupan orang Israel. Jadi bukan tanpa alasan, begitu ya, Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur di dalam pengajarannya. Karena memang anggur punya kedekatan di dalam kehidupan sehari-hari orang Israel. Yang pertama, gitu ya, anggur itu menjadi minuman utama gitu ya, hidangan utama, minuman utama ketika sedang pesta. Dan orang Israel tuh kalau pesta bisa berhari-hari, Bapak Ibu, bisa 7 hari dari pagi sampai malam. Jadi bisa kita bayangkan kebutuhan minuman anggur kalau ada orang pesta itu bisa sebanyak apa. Itu ketika buahnya berubah jadi minuman. Nah, buahnya sendiri selain bisa dimakan langsung, buah anggur juga bisa diawetkan. Kita kenal juga itu namanya kismis, betul ya. Nah, ketika sudah diawetkan, si buah anggur ini jadi bekal makanan, terutama ketika orang Israel sedang melakukan perjalanan panjang. Gitu ya kan, buah anggur kalau diawetin jadi kismis itu kan manis, sumber gula. Gitu ya, kalau melakukan kebetulan orang Israel kan belum naik mobil, belum naik kereta, belum naik pesawat gitu ya. Tapi jalan kaki atau naik keledai gitu. Jadi butuh banyak kalori gitu ya. Banyak kalori yang dibakar dalam perjalanan. Nah, salah satu bekal yang awet selama perjalanan
terutama kalau mereka melakukan perjalanan jauh, salah satunya adalah anggur, gitu ya. Jadi anggur itu punya itu bagian yang sangat dekat dalam kehidupan orang Israel, dibutuhkan di banyak situasi, sehingga ada banyak orang membudidayakan tanaman anggur. Bahkan mereka juga ada yang banyak yang menanamnya di halaman rumah, gitu ya. Saking anggur tuh bagian yang penting di dalam kehidupan orang Israel. Nah, jadi bukan tanpa alasan Yesus menggunakan analogi pokok anggur. Nah, anggur di dalam Perjanjian Lama juga digunakan untuk menyebut bangsa Israel. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7 disebutkan bahwa, dituliskan Yesaya pasal 5 ayat 7a, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Jadi anggur pun digunakan untuk menyebut betapa spesialnya bangsa Israel bagi Allah. Nah, namun ternyata dengan seringnya disebut bangsa Israel sebagai anggur Tuhan, itu membuat bangsa Israel kemudian jadi arogan. Mereka merasa bahwa menjadi anggur itu karena mereka adalah bangsa Israel. Jadi posisi mereka, identitas mereka sebagai orang Israel itu menjadi sesuatu yang begitu dibanggakan. Sampai mereka analoginya adalah, mereka menjadi anggur Tuhan karena mereka adalah bangsa Israel. Karena mereka adalah orang Yahudi. Tapi dalam perikop yang kita baca, Yesus juga sedang meluruskan pemahaman itu. Bukan identitas mereka sebagai orang Yahudi yang membuat mereka menjadi anggur Tuhan. Menjadi anggur Tuhan itu adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus. Mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang percaya kepada Allah, dan mereka yang melakukan firman Allah. Jadi bukan identitasnya. Bukan berarti ketika mereka lahir jadi orang Yahudi otomatis mereka bisa menghasilkan buah. Mereka menjadi anggur Tuhan. Anggur yang begitu spesial yang dirawat Tuhan. Tapi kalau mereka tidak percaya, tidak melakukan firman Allah, maka sebetulnya mereka adalah ranting yang tidak berbuah. Yesus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa siapakah yang disebut ranting yang berbuah. Yaitu mereka yang tinggal di dalam Kristus dan mereka yang melakukan firman Allah. Di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lalu kalau kita sebagai orang Kristen gimana? Berarti hanya karena kita punya identitas Kristen, belum tentu kita adalah ranting yang berbuah. Bukan berarti kita lahir dari kecil, kita kenal Kristus, rajin ke gereja, kemudian otomatis kita adalah ranting yang berbuah. Menjadi ranting yang berbuah bukan karena identitasnya, tetapi karena iman kita kepada Kristus dan apakah iman itu firman itu kita lakukan. Iman itu wujudnya adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Jadi sekalipun kita rajin ke gereja, kita setiap hari saat teduh, kita setiap hari pelayanan, tiap minggu pelayanan, tapi kalau firman Tuhan itu tidak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak bisa disebut sebagai ranting yang berbuah. Tanaman itu kan jadi kan ada batang pohon yang di tengah yang pokok gitu ya. Lalu kemudian ada rantingnya. Dalam pengajaran Kristus, Yesuslah pokok anggur yang benar.
ranting itu mestinya nempel di pokoknya, nempel di batangnya. Karena kalau nggak nempel di batangnya, maka ranting itu nggak dapat makanan. Betul ya Bapak Ibu, jadi ranting itu bisa bertumbuh lalu keluar bunganya berubah jadi buah, itu karena dia nempel di batang pohon yang pokoknya. Itu karena makanannya sumbernya dari situ. Kalau nggak dari situ nggak bisa bertumbuh tuh, bunga tuh nggak bisa berubah menjadi buah. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kristuslah batang pokoknya, sumber makanannya, sumber kekuatannya di Kristus. Kita adalah carangnya, kita adalah rantingnya. Bagaimana ranting bisa menghasilkan buah? Ketika dia melekat pada batang pohon, dia menerima zat makanan itu, lalu kemudian zat makanan itu dia gunakan untuk bertumbuh. Bagaimana kita menjadi ranting yang berbuah? Dengan kita melekatkan diri terus menerus kepada Kristus. Dengan kita menerima, dengan kita percaya dan menerima Kristus, pengajaran Kristus, lalu kemudian kita melakukannya dan menyalurkannya untuk orang lain, menggunakannya untuk kita bertumbuh. Jadi bukan karena identitasnya. Jadi bukan karena kita Kristen lalu otomatis ada sebuah kerja, ada sebuah proses yang harus terus-menerus kita lakukan. Ranting gitu ya, bisa menumbuhkan bunga, dari bunga jadi buah, itu kan setiap hari ranting ini menerima makanan. Untuk bisa menghasilkan buah membutuhkan proses. Nggak bisa tuh misalnya ranting keluar buah aja yang kecil gitu ya, butuh waktu beberapa hari, beberapa waktu untuk bisa jadi besar, manis dan bisa dipetik. Betul ya, terutama mungkin Bapak Ibu yang punya tanaman gitu tahu persis bahwa tumbuhan itu butuh proses. Dari mulai bunga keluar buah lalu buahnya bisa dipanen. Nah di dalam proses itu yang bisa membuat pertumbuhan itu terjadi karena setiap harinya ada zat makanan yang diberikan lalu bertumbuh. Untuk kita menjadi ranting yang menghasilkan buah pun juga butuh proses, di mana di dalam proses itu kita harus terus menerus melekatkan diri kepada Kristus, percaya kepada pengajaran Kristus, dan melakukan kehendak Kristus, melakukan firman Allah. Jadi harus terus menerus. Nggak bisa misalnya hari ini kita melakukan firman Tuhan lalu sudah selesai. Habis itu besok lagi kita udah nggak nginget-nginget lagi, kita udah nggak lagi mempertanyakan Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Udah sekali itu doang, udah cukup selesai. Nggak cukup. Butuh sebuah proses, butuh waktu untuk kita bisa menghasilkan buah. Sehingga di dalam proses itu kita harus terus menerus melekatkan diri, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi untuk menjadi ranting yang berbuah adalah sebuah proses seumur hidup. Seumur hidup kita harus terus menerus mencoba mengenali apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kenapa ya ini terjadi dalam hidupku? Tuhan mau apa dalam hidupku? Tuhan mau apa untuk aku lakukan melalui peristiwa ini? Entah peristiwa yang tidak menyenangkan ataupun peristiwa yang menyenangkan. Tuhan bisa menggunakan semuanya untuk memberikan pertumbuhan di dalam diri kita. Syaratnya adalah satu, kita bersedia terus melekatkan diri kepada Kristus.
Karena kalau nggak melekatkan diri kepada Kristus, buah apa yang bisa kita hasilkan? Di ayat 8 Kristus menyatakan dengan jelas, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Hanya menerima firman Tuhan, hanya mendengar dan mengerti. Tapi kalau nggak pernah kita lakukan terus menerus, maka nggak ada tuh buah yang kelihatan bahwa itu adalah buah dari pengajaran Kristus. Kita disebut murid Kristus ketika kita bisa menunjukkan bahwa firman Kristus itu nyata dalam hidup kita. Dan itu kemudian menjadi buah yang manis yang dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian mereka bertumbuh lagi menjadi ranting-ranting yang lain, kemudian menghasilkan buah-buah yang lain. Tujuan utama Tuhan adalah Bapakku tukang kebunnya. Sebagai tukang kebun tentu goals-nya adalah agar tanamannya itu menghasilkan buah. Bagian yang kita baca hari ini yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 adalah satu bagian dari pengajaran Kristus kepada para murid sebelum Yesus disalib. Jadi kalau pengajaran gitu ya, ini level paling akhir, paling terakhir, ini pengajaran pamungkas gitu ya. Hal yang paling penting gitu ya, yang ingin ditinggalkan Kristus kepada muridnya ditaruh di sini. Yang paling inti-inti, yang paling esensial. Nah, salah satunya adalah apa yang kita baca. Artinya Tuhan sebetulnya ingin agar kita jadi ranting yang berbuah. Tuhan ingin agar kita gak cuman terima firman Tuhan, agar kita gak cuman percaya dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga kita melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari, terus menerus. Tuhan ingin agar kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah murid Kristus. Tuhan ingin agar kita menghasilkan buah-buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan betapa manisnya kasih Tuhan. Tapi ini bukan pekerjaan yang mudah, betul ya Bapak Ibu? Tiap hari melakukan firman Tuhan tuh bukan kayak kita lapar terus makan gitu ya, gak semudah itu. Tapi namanya pertumbuhan pasti ada tantangannya. Namanya pertumbuhan pasti ada ujiannya. Ada kesulitan-kesulitan yang harus dijalani untuk pertumbuhan itu terjadi. Sama. Menjadi ranting yang berbuah juga tidak semudah itu. Gak cukup gitu ya kita hanya rajin ke gereja, rajin dengar firman Tuhan. Kita harus berjuang di dalam hari demi hari kita untuk melakukan firman Tuhan. Padahal mungkin kondisi kita, situasi, pergumulan yang kita hadapi setiap harinya tidak semudah itu. Kita merasakan ada keterbatasan-keterbatasan, ada desakan-desakan, ada situasi yang kita rasa kayaknya ini membatasi. Kayaknya lebih gampang untuk kita mengikuti ego kita sendiri. Kayaknya lebih gampang untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Tapi disitulah tantangannya. Disitulah justru kita semakin diingatkan bahwa kita sudah dipilih jadi carangnya Tuhan. Yang spesial adalah Tuhan gak cuman kasih perintah, oh kamu harus jadi ranting yang berbuah, titik. Ranting itu bisa berbuah nempel sama batang pohon. Dan siapakah pokok anggurnya? Kristus. Dia tidak hanya memberikan tanggung jawab. Kristus tidak hanya memberikan perintah, tapi Kristus memberikan jaminan bahwa Ia akan senantiasa bersama-sama dengan kita.
Ia akan senantiasa di setiap harinya memberikan penyertaan, memberikan pertolongan, menyatakan kasih kepada kita. Sehingga kasih itulah yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan sekalipun dalam situasi yang tidak mudah. Setiap harinya sebagai pokok anggur yang benar, Kristus berjanji untuk terus memberikan kekuatan, untuk terus memberikan sumber kehidupan sehingga pertumbuhan itu bisa kita lakukan. Kasih Kristus sangat luar biasa. Ia tidak hanya memberikan kita tanggung jawab, tetapi ia justru di awal memberikan jaminan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar asal kita melekat kepada Kristus, asal kita percaya kepada Kristus, asal kita terus-menerus mendengarkan kehendaknya, mencoba mengenali kehendaknya dalam hidup kita, mencoba mengenali kehadiran kasihnya dalam hidup kita. Ia berjanji untuk menolong kita, ia berjanji untuk menguatkan kita. Jadi orang Kristen atau jadi ranting yang berbuah memang tidak mudah. Tetapi justru di sanalah spesialnya. Bahwa kita adalah rantingnya Kristus. Tidak mudah memang, tapi kita punya Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Kristus sebagai kebenaran yang paling utama. Sehingga kalau kita bingung, kalau kita nggak tahu, ada satu kebenaran yang selalu bisa kita tuju, yaitu Kristus. Ketika kita sedang lemah dan gak kuat, ada satu sumber kekuatan yang selalu bisa kita datangi, yaitu Kristus. Jadi ranting yang berbuah adalah sebuah proses yang panjang. Proses seumur hidup yang harus terus-menerus kita lakukan. Tetapi kita bersyukur kita punya Kristus yang senantiasa menyertai kita dan menguatkan kita. Selamat berproses menjadi ranting yang berbuah. Kiranya saat ini dimanapun kita berproses, di fase apapun kita saat ini, biarlah Tuhan tetap memampukan kita untuk bisa berbuah, dan kiranya orang-orang di sekitar kita boleh merasakan manisnya kasih Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Umat yang terkasih, firman Tuhan meneguhkan kita untuk setia tinggal pada sang pokok anggur, agar kita berbuah dan tinggal di dalam Yesus. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus
senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini Engkau boleh mengingatkan kami akan siapa kami, yaitu kami sebagai ranting-Mu. Kami sebagai ranting-Mu yang Engkau rawat begitu rupa agar kami dapat berbuah. Untuk itu Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau boleh terus-menerus memampukan kami, Engkau boleh terus-menerus menyatakan kasih-Mu, sehingga kami pun juga boleh terus-menerus bersedia mengenalinya, percaya kepada pernyataan kasih-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami Engkau pakai menjadi alat-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hidup kami Engkau pakai untuk menjadi ranting-Mu yang memberikan buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara kami, keluarga kami, teman kami yang saat ini sedang sakit maupun sedang ada di dalam pemulihan. Tuhan, kiranya di dalam proses perjuangan mereka untuk bisa pulih, di dalam proses pengobatan mereka melalui dokter, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, ataupun proses pengobatan yang dijalani, Engkau boleh menyatakan kekuatan-Mu, Engkau boleh menyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Tuhan, pakai kami untuk boleh menyatakan kasih setia-Mu kepada mereka, sehingga di dalam perjuangan mereka, mereka boleh mengerjakannya, mereka boleh menjalaninya dan menghadapinya dengan sukacita, karena mereka tahu mereka berjuang bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau hadir di dalam perjuangan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Klinik Pratama Karya Kasih, satu media di mana Engkau boleh mempercayakan bagi kami
untuk bisa melayani jemaat dan melayani orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan, kiranya di dalam segala dinamika yang terjadi dalam pelayanan kesehatan ini, Engkau boleh terus-menerus menunjukkan tuntunanmu, menunjukkan penyertaan-Mu, sehingga di dalam segala tantangan yang mungkin kami hadapi, kami boleh tetap mengerjakannya dengan sukacita, karena kami tahu bahwa ini adalah alat untuk menyatakan kasih yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh terus-menerus mengerjakannya dengan sukacita, dan kami boleh terus-menerus mengenali kehendak-Mu di dalam setiap pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Karya Kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Taman Aries, dengan biarlah Engkau boleh menyertai majelis jemaat bersama dengan aktivis, para pengurus juga jemaat. Kiranya kami semua boleh bersama-sama menjadi alat-Mu, bersatu padu, bertolong menolong untuk menunjukkan kepada masing-masing di antara kami, saling menunjukkan juga orang-orang yang ada di sekitar kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama di dalam proses pasca pemilu, terutama di dalam proses setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai proses pemilu dalam bangsa kami hingga saat ini. Maka kami pun menyerahkan seluruh proses yang terus berlangsung, itu semua ada di dalam kuasa kasih-Mu. Kiranya Engkau boleh memakai kami, Tuhan, sebagai bagian dari masyarakat. Engkau memakai kami yang Engkau percayakan menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini, untuk menjadi alat-Mu, menyatakan damai sejahtera-Mu, menyatakan perbuatan-perbuatan baik-Mu bagi bangsa kami, karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Maka biarlah melalui kami, melalui gereja kami bisa menyatakan pekerjaan baik-Mu bagi bangsa kami. Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, mari menyatakan syukur kita lewat persembahan atas kehidupan yang Tuhan berikan. Persembahan dilandaskan dari firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besar
dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji syukur pada sore ini kami dapat bersama-sama Tuhan untuk berkumpul di kebaktian untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ini adalah sedikit dari apa yang kami dapat berikan kembali. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga memperluas pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu, darah-Mu Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya. Ia ingin agar kita menjadi ranting yang berbuah. Untuk itu, mari kita melanjutkan proses untuk menjadi ranting yang berbuah di dalam hidup kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita karena Dialah yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Tinggallah di dalam Yesus selama-lamanya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk Bapak Ibu, saat hening bagi kita. Setialah tinggal dalam Yesus karena Dialah pokok yang benar, yang menuntun kita untuk berbuah lebat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.